Setidaknya mesti ada beberapa hal yang kita pahami agar kita senantiasa kemudian berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar sifat husnuzon tersebut hadir dalam kehidupan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Raya An-Nur beserta jajarannya, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur Masjid Raya An-Nur. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Kami mohon izin pada kesempatan kali ini kami berada sedikit tinggi dari bapak-bapak dan ibu-ibu. InsyaAllah kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga insyaallah senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya setiap kita manusia yang hidup di permukaan bumi Allah ini menginginkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Setiap kehidupan yang kita jalani pada fase ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Kadang-kadang sebahagian orang kita lihat ada mereka yang melakukan berbagai macam cara hanya untuk memperoleh kebahagiaan, hanya untuk mendapatkan kebahagiaan, dan kadang-kadang tak terasa dia melakukan tersebut sampai-sampai kadang melanggar norma-norma agama. Apa yang Allah kadang sudah halalkan dia haramkan. Begitu juga sebaliknya, dia tak peduli, yang penting apa yang diinginkannya, ingin memperoleh kebahagiaan tersebut ia lakukan. Padahal ketika seseorang melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama untuk mendapatkan kebahagiaan, sejatinya dia tidak memperoleh kebahagiaan. Mungkin ia bahagia, tetapi sifatnya hanya sementara, dan bahkan kebahagiaan yang ia rasakan pun bukanlah kebahagiaan yang betul-betul lahir dari hatinya. Oleh sebab itu agama hadir menuntun kita untuk memperoleh kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di dalam kehidupan ini sesuai syariat yang ditentukan olehnya. Kadang-kadang kita juga bahkan kita selalu berdoa kepada Allah, menutup setiap doa yang kita lantunkan, menutup setiap doa yang kita munajahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu doa yang sangat luar biasa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
akan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan kelak di akhirat, dan kita terbebas dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama menuntun kita bahwasanya ketika kita betul-betul menginginkan kehidupan yang bahagia, tidak hanya di dunia tetapi sampai kelak di akhirat, apa kata Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam sebuah firman-Nya, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, man amila salihan min zakarin wa untha, ya, barang siapa yang senantiasa beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, syaratnya cuma satu, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia kepadanya, kehidupan yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, kehidupan yang senantiasa diliputi dari rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diberikan balasan berupa pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, yaitu lebih baik dari apa yang sudah dilakukannya. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu amal soleh yang mesti kita kerjakan agar kita memperoleh kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, adalah kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu husnuzon? Tawakku'ul jamil minallahi taala, yaitu mendatangkan rasa di dalam hati kita bahwasanya setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang Allah tetapkan untuk kehidupan kita, itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang tak menyenangkan bagi kita sehingga kita berprasangka tidak baik kepada Allah. Bahkan bisa jadi sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan bagi kita itu ternyata itu adalah kebaikan. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita harap-harapkan, sesuatu yang menurut kita cintai, yang menjadi cita-cita kita, tapi ternyata Allah berkata lain. Allah tak menginginkan itu terjadi untuk kita, dan bisa jadi itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi sesuatu yang menurutmu tidak baik bagimu tetapi itu adalah kebaikan untukmu, yang engkau benci tetapi itu adalah baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, atau bisa jadi sesuatu yang engkau cintai, sesuatu yang engkau harap-harapkan, bisa jadi ada hal yang tidak baik untuk dirimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui dan kita semua tak pernah mengetahui apa di sebalik yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya mesti ada beberapa hal yang kita pahami agar kita senantiasa kemudian berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar sifat husnuzon tersebut hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu yang kita mesti pahami, li ajri jamilil masawih, yaitu ketika kita mampu, ya mungkin ini levelnya agak sedikit tinggi, yang ketika disampaikan dia tidak perlu lagi perlakuan daripada Allah untuk bagaimana dia berhusnuzon kepada Allah,
ya. Cukup dia memahami dan mengetahui sifat-sifat Allah dan juga asma-asma Allah. Ketika dia memahami sifatnya Allah Ar-Rahman, maka itu sudah cukup baginya untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memahami sifatnya Allah Al-Ghafur, ya, yaitu yang Maha mengampuni, dia juga sudah memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Dia sudah mampu menghadirkan sifat husnuzonnya, prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang mesti kita pahami. Kemudian yang selanjutnya yang juga mesti kita pahami adalah, ya ini mungkin di level-level kita, yaitu biwujudi muamalatihi ma'aka. Kita baru bisa faham sampai pada level husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Misalnya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan nikmat tersebut, barulah mampu kita memahami bahwa kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya ada di level-level orang-orang seperti kita, ya. Jadi ketika Allah sudah memberikan nikmat, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa lapar sekalipun kepada diri kita, ya, ketika kita mampu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah, maka pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bahwasanya kita memahami lapar itu sendiri adalah bagaimana caranya supaya nantinya ketika kita makan menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman dan juga enak. Bapak dan Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin kami sampaikan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, 3 hari sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat. Apa kata beliau? La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Dan janganlah kalian semua sekali-kali meninggal dunia, wafat dalam keadaan tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna qauman qad ardahum. Sesungguhnya ada satu kaum yang oleh Allah Subhanahu wa taala binasakan karena apa? Su'udzonnihim billah. Karena dia senantiasa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar atau begitu penting sifat husnuzon kepada Allah ini kita lakukan agar apa? Agar kita mampu menjalani kehidupan kita ini dengan penuh kebahagiaan dan pastinya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mampu menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat sama-sama kita amalkan, dan tentu segala salah dan khilaf datang dari pribadi kami sendiri, kami mohon maaf. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.